Saya mau tanya dulu buat saudara, sabar enak atau tidak? Pulang saja kalau enggak enak. Enggak usah dengar firman, enggak enak gitu ya. Tapi Tuhan suka yang tidak enak itu, amin. Karena yang sulit itu pasti Tuhan, yang mudah itu bukan Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu membentuk kita selalu melewati kesulitan. Ya, dan orang-orang hebat itu dibentuk melalui kesulitan. Nah, hari ini sesuatu yang sulit bagi kita disuruh sabar. Dan saya percaya orang-orang yang datang sore hari ini adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Supaya menjadi lebih, bilang kanan kirimu, mau jadi sabar enggak? Mau enggak mau, harus mau ya. Iya, saudara, apa sih itu sabar? Sabar itu ya sebenarnya dari bahasa Arab. Ya, sabar itu dari bahasa Arab loh. Ya, yaitu sabr, sabr, S-A-B-R, sabr. Yang artinya apa? Sabar itu menahan emosi atau keinginan. Jadi bukan cuma emosi marah, tapi keinginan. Pengen beli sepatu, pengen beli tas, ya pengen beli mobil baru, tapi uangnya masih pas-pasan, harus belajar. Amin. Ya, jadi sabar itu sebenarnya bukan hanya menahan emosi, marah, tetapi menahan semua keinginan, juga termasuk di dalamnya sabar itu adalah satu sikap bertahan di dalam situasi sulit. Ya, itu sabar. Dalam situasi sulit Anda bertahan itu namanya sabar. Makanya bangsa Israel itu, kenapa mereka berputar sampai 40 tahun, harusnya hanya beberapa hari. Ya, kalau jalan saudara dari Mesir ke tanah perjanjian di Kanaan itu hanya beberapa hari menjadi 40 tahun karena justru ketidaksabaran menambah ya waktu, membuang energi karena tidak sabar. Salah satu juga contoh dalam Alkitab seorang yang tidak sabar adalah ketika Abraham mendapat janji bahwa dia akan punya anak. Tapi istrinya Sarah itu tidak sabar. Tuhan sudah berkata kalau Tuhan yang berjanji pasti akan terjadi. Tapi karena Sarah melihat keadaan, suamiku sudah 100 tahun. Gak mungkin punya anak. Aku sendiri sudah menopause, mati haid. Gak mungkin punya anak. Sarah tidak menunggu janji Tuhan dengan sabar. Harusnya dia bilang kepada suaminya, sabar ya Pak ya. Lucu juga ini Sarah ini. Biasanya yang gak sabar tuh laki-laki. Ya, ini Sarah yang tidak sabar. Dia bilang, mungkin kamu mau punya anak, tapi dari pembantu kita, Hagar. Jadi ya sudah, kamu hampiri saja dia, tiduri dia. Yang celakanya Abraham tidak menolak. Namanya kucing dikasih bandeng. Ya, tapi bapak-bapak di sini tidak, amin. Tidak ya Pak Jek ya. Ya tidak beda maksudnya. Pak Siombing ketawanya gede banget. Berarti sepakat, setuju ini ya. Iya saudara, harusnya kan Abraham bilang sabar. Janji Tuhan pasti terjadi. Tapi sabar, aku ndak mau kamu suruh aku tidur sama Hagar. Ya, orang Mesir itu cantik saudara. Tanya sama Pak Jeki yang berapa kali keluar ketemu cewek Mesir ya Pak ya. Cewek Mesir itu tinggi, putih, hidungnya mancung, bodinya seksi. Yang paling jelek di sana, paling cantik di sini. Nah itu masalahnya. Makanya Abraham juga tidak menolak. Ya, mungkin Abraham bilang dari dulu kek. Itu kalau bapak-bapak, Abraham tidak ya. Karena tidak sabar mencoba menolong Tuhan. Akhirnya dampaknya luar biasa, lahirlah keturunan Ismail yang sampai hari ini berantem terus sama keturunannya Ishak. Jadi nggak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari akibat ketidaksabaran. Makanya belajar sabar. Sabar itu adalah sebuah kekuatan untuk menahan emosi, keinginan, bertahan dalam situasi sulit, tidak mengeluh. Sabar adalah merupakan sebuah kemampuan untuk mengendalikan diri, ya, yang juga ya dipandang sebagai satu sikap yang mencerminkan kekokohan jiwa seseorang.
Ya, kita ini mungkin kalau mau belajar sabar, mungkin banyak juga dari orang Solo kita perlu belajar sabar. Bukan karena suami saya orang Solo. Tapi memang orang Solo itu sabar-sabar. Mungkin karena jarang makan cabai. Ya, orang Solo itu sabar loh saudara. Suami saya ini sabar. Ya, sabar banget. Ya, kalau mau marah aja, aku boleh marah enggak? Sabar toh? Kurang apa coba saudara? Sabar aja permisi, marah aja permisi loh. Permisi, saya mau marah. Ya, sabar sekali. Nah, saudara, kenapa kita ini harus belajar untuk sabar? Jadi semakin tinggi tingkat kesabaran seseorang, itu menandakan kedewasaan. Ya, jadi kita melihat orang itu makin sabar tuh ya makin dewasa. Ya, jadi luar biasa sebenarnya kesabaran ini. Kenapa kita harus punya sikap sabar, saudara? Karena Alkitab berkata Allah itu panjang sabar. Kalau Tuhan tidak sabar, saya percaya udah mati semua kita ini. Disuruh bertobat nggak tobat-tobat. Ya. Untung Tuhan itu panjang sabar. Makanya di dalam 2 Petrus 3 saudara, ayat yang ke-9 dikatakan begini saudara. Ini bukti kesabaran Tuhan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia apa? Sabar terhadap kamu. Ya, dikatakan karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan itu nggak pernah lalai. Orang berkata begini, ini ayat sedang membahas tentang kedatangan Tuhan. Ada yang berkata begini, pengejek-pengejek akhir zaman. Buktinya dari dulu juga zaman opa-opa saya dibilang Tuhan mau datang. Sampai hari ini juga Tuhan nggak datang-datang. Ayat ini berkata Tuhan tidak lalai menepati janji untuk datang kembali yang kedua kali ke dunia ini. Tetapi sekalipun banyak orang menganggapnya sebagai suatu kelalaian. Kenapa Tuhan gak datang-datang sampai sekarang? Dikatakan di sana tetapi ia apa? Sabar. Kenapa Tuhan belum datang sampai hari ini? Karena ia sabar terhadap kita saudara. Supaya apa? Supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan belum datang sampai sekarang? Karena dia masih sabar menunggu orang bertobat. Itu loh saudara, bukti kesabaran Tuhan. Nah kalau Tuhan sabar, berarti kita juga anak-anaknya disuruh sabar, memiliki sifat Allah itu. Supaya ketika dia datang kali yang kedua, dia dapati kita serupa dan segambar dengan dia. Sabar. Ya, makanya benar lagu Pantekosta Lama berkata, sabar dalam suka dukamu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Kalau mau marah nyanyi, sabar. Dia berikan kuat padamu, amin. Suamimu macam-macam nyanyi aja, sabar. Ya sambil menahan emosi. Ya memang itu harus sabar saudara. Ya, jadi sabar itu adalah sifat kita menahan emosi, amarah, sifat kita menahan keinginan. Ya, banyak orang gak bisa tahan keinginan, akhirnya jatuh di dalam masalah, utang. Karena pengen sesuatu, gak ada duit, gak mau sabar, utang akhirnya. Ya, utang gak bisa bayar, berkelit-kelit-kelit, akhirnya semakin terjepit, terbelit. Hidupnya penuh masalah. Karena nggak sabar. Ada begitu banyak kesalahan yang terjadi karena nggak sabar. Ya, saudara ingat kisahnya Bani Korah. Korah itu adalah seorang yang memberontak kepada Musa karena dia tidak sabar. Dia bilang, kalau memang Tuhan yang pilih kamu membawa kami keluar dari Mesir, harusnya kami udah sampai. Mana itu tanah perjanjian? Mana itu Kanaan? Lalu dia berikhtiar untuk menggantikan Musa dan dia berusaha menjadi pemimpin menggantikan Musa. Dan akhirnya saudara, tanah menelan mereka hidup-hidup kata firman Tuhan. Hati-hati, kesabaran itu membawa berkat, tetapi orang yang tidak sabar itu pasti akan jatuh. Kita baca dulu ayatnya, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua.
Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ya, apa yang Rasul Paulus nasihatkan bagi jemaat yang ada di Efesus. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat yang kedua, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dikatakan di sana kita harus sabar. Nah, untuk menjadi sabar diperlukan satu sifat yang namanya kerendahan hati. Kita tidak mungkin bisa jadi orang sabar kalau kita tidak rendah hati. Saudara, mari kita belajar terutama dalam rumah tangga hari-hari ini. Jangan tergesa-gesa. Jangan mudah terpancing emosi, tetapi mari kita berdoa menjadi orang yang sabar. Ya, memiliki kerendahan hati, menjadi orang yang sabar di dalam segala hal. Di dalam menghadapi kesulitan, sabar. Ya, ketika orang mengalami kesulitan, efeknya itu pengen marah-marah. Pengen menyalahkan orang lain. Tapi Tuhan berkata kita harus belajar sabar. Mari kita lihat bersama saudara Kolose pasal yang ketiga ayat 13 saudara. Ya, apa yang firman Tuhan katakan. Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Baca bersama 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Saudara, orang yang sabar itu cenderung memiliki hati yang penuh pengampunan. Kalau kita ini punya kerendahan hati, mau mengampuni, tapi kalau orang tidak mau mengampuni, di dalam hatinya penuh kepahitan, ini semua ada di jiwa saudara. Nah, jiwa manusia ya itu sangat dipengaruhi oleh perasaan. Nah, kalau di dalam jiwa, di hati kita tuh banyak kepahitan, kekecewaan, itu akan mempengaruhi ya seluruh jiwa kita. Orang yang tidak mengampuni itu mudah marah dan pasti juga tidak sabar. Karena itu mari kita cek, jangan sampai di dalam hati kita itu masih banyak benih-benih sakit hati, luka batin yang tidak kita sembuhkan. Ya, itu akan sangat berpengaruh kepada karakter kita, ya. Sangat berbahaya ketika seseorang masih ada dendam masa lalu, terluka dengan orang lain. Memang kadang kita tidak menyadari saudara. Tapi hal itu akan mempengaruhi karakter kita sehingga banyak sakit dalam jiwa, orang itu akan jadi sakit jiwa. Ya, salah satunya tidak sabar. Karena dalam jiwa ini ada tekanan yang luar biasa. Kenapa banyak perceraian terjadi hari-hari ini saudara? Orang gak sabar. Ya, saya gak sabar Bu, lihat suami saya kayak begitu. Ya, kenapa dia begini-begini setelah menikah ternyata pelitnya minta ampun. Ya, suami-suami tolong jangan pelit. Ya, supaya istrimu itu tidak luka batin sehingga dia tidak sabar. Amin Bapak-bapak. Cuma memang laki-laki itu kalau cari istri, ya cari istri yang pinter masak, pinter urus anak, ya pinter pasang gas, pinter bersih-bersih, kesetrum gak mati. Iya enggak Bapak-bapak? Nyarinya yang kayak begitu ya. Dan yang terlebih lagi apa? Enggak pernah minta uang. Kalau begitu kawin saja dengan robot. Ya, karena enggak mau sabar. Ada pria di Jepang, dia cerai 3 kali, lalu dia menikah dengan robot. Waktu ditanyai, Bapak kenapa memilih menikah dengan robot? Saya itu kecewa sama perempuan. 3 kali saya menikah dengan istri saya enggak sabar. Perbanyak permintaan, banyak sifatnya yang saya nggak suka. 3 kali saya menikah, cerai terus. Akhirnya saya pilih nikah sama robot. Nggak ada permintaan. Saya bilang, belum aja lu rasa lagi berhubungan robotnya korslet, maka kau kesetrum mati. Bapak Ibu, nah kita ini kan diciptakan untuk beradaptasi, ya.
Memang diperlukan sikap kerendahan hati untuk sabar. Orang sabar itu banyak berkat. Amin. Tapi orang yang tergesa-gesa, Alkitab berkata pasti akan salah jalan. Ya, miliki kesabaran. Bapak-bapak, saya berdoa hari-hari ini kita harus banyak sabar. Ya, pernah dengar cerita kan yang istrinya dimarahin terus, suaminya nggak sabaran, istrinya nggak bisa balas. Setiap kali suaminya marah, dia masuk ke toilet, dia nyanyi. Dia keluar, suaminya perhatikan, kok istriku begini ya. Satu kali dia intip saudara. Setiap kali habis dia marah, ternyata istrinya masuk ke toilet, dia sikat lubang WC pakai sikat gigi suaminya. Makanya dia ketawa-ketawa. Rasain lu kapok. Makanya hati-hati. Bapak pasti hombing jangan dilakukan ya Pak ya. Ini adegan berbahaya loh Ibu. Jangan ditiru, hanya dilakukan oleh para ahli saja. Ya, kesabaran itu akan mendatangkan berkat, tapi ketidaksabaran, ya orang saudara kalau sudah, jadi ada satu kisah saudara ya, ada satu kisah, satu kali ada seekor anjing penunggu rumah saudara. Bapak ini pergi bekerja, dia tinggal anaknya masih kecil dengan anjing. Ketika dia pulang, dia lihat anjing ini berlumuran darah saudara mukanya. Dia pikir anjing ini pasti makan anak saya. Dia ambil senapan, dia tembak anjing itu mati saudara. Ketika anjing itu mati, dia masuk ke rumah cepat-cepat. Dia pikir dia akan mendapatkan anaknya, sudah tergeletak dan berlumuran darah. Ternyata ketika dia masuk rumah ada seekor ular yang dibunuh oleh anjing itu, digigit, dicabik-cabik, dan anaknya di situ selamat. Dan bapak itu menyesal tiada berdaya, dia keluar, dia peluk anjingnya, udah gak bisa hidup. Akibat ketidaksabaran. Orang lihat dulu. Ada banyak orang itu gak bisa sabar saudara. Kalau menyelesaikan masalah, diajak bicara baik-baik ya. Gak bisa, emosi akhirnya memutuskan segala hal dengan tergesa-gesa. Makanya terjadi kerugian. Orang yang tergesa-gesa akan mendapat celaka. Tetapi orang yang sabar itu akan mendapat berkat. Amin. Yang mau menikah juga di sini, yang belum menikah angkat tangan. Nggak usah malu, yang jomblo tolong angkat tangan. Berbahagialah kau yang jomblo. Yang penting happy walaupun jomblo, daripada nikah nggak happy. Amin. Wih, rasanya mendapat pembelaan sekali. Habis ini traktir saya makan ya. Haleluya, 12 kali saudara ya. Yang mau cari jodoh, sabar. Jangan terburu-buru. Walaupun orang bilang, ih udah umur loh. Umur berapa kamu? Nggak apa-apa. Yang penting cari yang takut akan Tuhan. Lebih baik lama berdoa daripada tergesa-gesa salah pilih. Ya, nggak apa-apa. Biar dihina-hina orang nggak apa-apa. Ya, kok belum nikah? Udah umur berapa? Ya, udah umur segini loh. Nggak apa-apa. Ingat baik-baik. Di bawah 40 tahun. Jodoh di tangan Tuhan. Di atas 40 Tuhan lepas tangan. Jadi masih ada harapan. Yang belum 40 enggak apa-apa. Berdoa terus saja sampai Tuhan kasih yang terbaik. Ya, sabar. Daripada tergesa-gesa. Banyak anak muda pacaran akhirnya melanggar kekudusan, hamil sebelum nikah. Ya, tidak sabar begitu menikah. Apa yang terjadi? Ya, kecewa, ternyata itu pacar saya begini bu, aduh calon suami saya begini, ternyata, tapi udah terlanjur. Lebih baik lama berdoa, sabar. Jangan tergesa-gesa, amin. Tapi harus tetap berusaha juga. Ya, karena Tuhan memberkati orang yang berusaha. Kalau kau tinggal di hutan terus, tidak dapat jodoh kau. Nikahnya sama monyet. Ya, harus bertindak juga. Cari, sabar, tapi bertindak. Bukan berarti nanti gini, kata Bu Debbie sabar aja, nunggu-nunggu di kamar nanti datang. Ya, enggak saudara. Saya punya teman itu usianya sudah 40 lebih. Belum menikah. Satu saat dia pergi ke Amerika saudara. Di sana dia ketemu jodoh. Ketemunya di Amerika, sekarang menikah, pelayanan bersama. Ya, di usia yang segitu Tuhan masih kasih satu anak lagi. Puji Tuhan saudara, ya tidak ada perkara yang mustahil, tapi dia dapat yang terbaik.
Kesabaran membutuhkan satu niat saudara yang benar-benar di dalam hati kita ini. Dikatakan di sana, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bagaimana kita bisa sabar seorang terhadap yang lain? Kamu harus hati penuh dengan pengampunan. Karena kesabaran itu identik dengan pengampunan. Kita nggak mengampuni, nggak mungkin kita bisa sabar. Suami istri, ya ini yang terpenting. Firman Tuhan berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Bagaimana kita bisa rukun bersama? Harus sama-sama di dalam kesabaran. Suami istri itu yang paling diproses itu luar biasa. Ya, yang proses kita ya orang terdekat. Yang memproses kesabaran kita ya orang terdekat. Ya, jadi memang harus sabar. Jangan pikir saya menikah sama orang Solo yang sabar gini, saya ini tidak menahan emosi juga. Kadang emosi, saking sabarnya. Saking sabarnya saudara, emosi. Kadang saya bilang sama suami saya, kamu tuh loh sekali-sekali marah sama anak, marah. Tapi tidak bisa marah, bagaimana? Ya, marah sama anak. Ya, kalau dia udah mau marah sama anak saya bilang, ya marah. Nggak jadi marah. Jadi sekarang saya tuh yang, aduh saudara ya, butuh kesabaran juga sama orang Solo saudara. Ya saking sabarnya loh. Kadang kita yang harus dorong saudara ya. Tapi semua orang diproses. Makanya saya ketemu dia orang Solo. Coba bayangkan kalau orang Poso ketemu sesama Sulawesi ya Pak ya. Ya sudah lama bercerai mungkin. Karena karakternya saudara, makanya ya kita berdoa supaya Tuhan tuh memberikan kita kesabaran. Dikatakan di sini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Saudara, syarat untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan masuk surga, jangan ada kepahitan. Seringkali kita ini mau atau tidak diperlakukan tidak baik oleh keluarga, oleh siapapun. Tapi kita harus berdoa melepaskan pengampunan. Tapi Bu, orang itu gak mau sekarang ya menyapa saya. Ndak apa-apa, yang penting hatimu sudah beres. Lepaskan pengampunan, doakan orang itu. Jangan biarkan itu bercokol di hatimu. Mungkin keluarga, ada banyak saya dapati orang konseling. Bu, saya tuh sudah mengampuni Bu, tapi dia itu begini-begini. Ndak apa-apa, terus doakan, lepaskan pengampunan. Ya, kita harus menjaga hidup, kita harus menjaga diri supaya kita ini tetap berkenan di hadapan Tuhan. Memang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang bikin kita gak sabar. Coba kita lihat dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-11 saudara. Diperlukan kerendahan hati, diperlukan saudara ya orang yang mau mengampuni, merendahkan diri supaya kita ini mengalami peninggian dari Tuhan. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang sabar itu identik dengan orang yang rendah hati. Ya, enggak apa-apa saudara. Ayat ini dengan jelas berkata, siapa meninggikan diri, pasti direndahkan. Tapi siapa merendahkan diri, pasti ditinggikan. Orang yang sabar itu identik dengan kerendahan hati. Dia suka merendahkan diri di hadapan orang. Kita belajar saudara. Sifat-sifat Tuhan, kerendahan hati, kesabaran itu adalah sikap di mana kita ini memposisikan diri kita. Ya, mungkin menjadi orang yang ya saya ini tidak sepenting dia. Merendahkan diri. Supaya kita bisa sabar. Ya, menganggap kita ini lebih rendah daripada orang lain. Ya sudahlah, mengalah lah ya. Enggak apa-apa saya mengalah. Walaupun memang mengalah itu bukan berarti salah loh saudara. Mengalah itu adalah sikap seorang pemenang justru. Kita belajar kalau di dalam rumah tangga ya, keributan, pertengkaran. Alkitab berkata kalau ada orang yang rendah hati, enggak mungkin saudara akan ada perceraian. Nggak mungkin akan ada pertikaian. Kalau kita sama-sama rendah hati, pasti rumah tangga bisa terselamatkan. Tapi kenapa banyak perceraian terjadi? Karena ya banyak orang yang nggak mau sabar. Selalu maunya pokoknya bertengkar, maunya berantem, keinginan satu tidak terpenuhi.
lalu menuntut suaminya. Banyak terjadi saudara sekarang, istri menuntut suami dengan keinginan-keinginan yang suaminya nggak bisa penuhi. Lalu dia telepon saya, gini loh Bu, suami saya itu sekarang nggak bisa menafkahi saya. Saya tuh kan pengen begini. Sebagai istri kan saya pengen begini. Saya bilang, hidup ini ada pasang surutnya. Ketika suami diberkati, ya lagi bisa, silakan. Tapi kalau memang suami lagi dalam keadaan tidak diberkati, lah istri harus sabar. Makanya jangan menikah karena melihat materi. Banyak terjadi sekarang. Yang laki-laki hati-hati loh ya. Kalau cari istri, jangan cari yang hanya cantik luarnya. Ya, yang hanya bisa dandan, bisa gaya. Tapi ternyata ketika masuk dalam rumah tangga kecewa. Apalagi kalau kau dalam posisi tidak punya uang. Ya, dia tinggalin. Banyak terjadi sekarang begitu. Makanya jangan sombong. Orang yang rendah hati itu banyak mengalah, banyak sabar. Ditinggikan Tuhan. Tapi orang yang tinggi hati akan direndahkan Tuhan. Hidup ini berputar terus saudara. Ada saatnya kita di atas, ada saatnya di bawah. Makanya istri-istri saya mau bilang sabar. Ketika suamimu diberkati, puji Tuhan. Waktu keadaan pekerjaan mungkin sedang tidak baik, sabar. Istri berdoa bagi suami, amin. Supaya engkau diberkati Tuhan. Banyak kekacauan terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Perceraian, pertikaian, permusuhan. Karena orang-orang tidak sabar. Ya, jadi hari ini saya berdoa, kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan kita panjang sabar. Jadi kita harus menjadi serupa dan segambar seperti Kristus. Sampai hari ini Tuhan belum datang karena kesabarannya. Dia pengen semua orang berbalik dan bertobat. Coba kalau Tuhan saudara tidak sabar, kita pasti tidak akan menerima pengampunan. Karena itu mari kita belajar hari ini. Supaya kita juga berkenan kepada Tuhan, kita belajar sabar. Saling mengingatkan suami istri ya. Bilang coba yang datang suami istri, kita saling ingatkan, sabar ya say. Lihat istrinya, jangan lihat istri orang. Lihat suaminya, jangan lihat suami orang. Ya, sabar ya say, kita mau dibentuk. Ayo orang yang sabar diberkati Tuhan. Orang yang sabar akan melihat kemuliaan Tuhan. Tapi orang yang cepat marah, cepat bertindak, tidak sabar, pasti engkau salah langkah. Di dalam memutuskan segala perkara, suami istri nomor 1, engkau harus bersepakat. Jangan ambil keputusan sendiri. Dengar baik-baik. Bapak-bapak di dalam memutuskan bisnis, engkau tanya kepada istrimu, berdoa bersama, bergandeng tangan. Alkitab berkata Tuhan memberkati orang yang bersehati sepakat. Jangan anggap istrimu gak tahu apa-apa. Istri adalah tiang doa bagi keluarga. Sebaliknya istri, tunduk kepada suami. Sama-sama kita putuskan. Saya ini sudah mengalami saudara. Dulu dalam hal memutuskan apa-apa itu, pokoknya saya apa yang saya mau, saya putuskan. Saya nggak pernah dengar suami. Ya berapa kali dulu rugi terus nggak ada hasil apa-apa. Tapi saya belajar, ya apapun sekarang saya tanya gimana, kamu oke, ya udah kita melangkah. Dan saya melihat Tuhan memberkati. Tapi kalau kita memutuskan sendiri, tidak sabar, apalagi mendatangkan perpecahan, tidak akan diberkati Tuhan. Tuhan sudah memberikan tips bagaimana kita ini diberkati Tuhan. Sabar, rendah hati, bertobat, hidup dalam kekudusan. Jalani aja, enggak usah neko-neko. Hidup ini ikuti aja firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini penuntun hidup manusia. Tuhan maha tahu, memang kita sok tahu. Makanya dengar baik-baik firman Tuhan. Jangan sok tahu. Orang sok tahu itu gak mungkin sabar. Tapi kalau kita tahu Tuhan maha tahu, maka kita merendahkan hati, kita meminta tuntunan Tuhan. Saya berdoa hari ini kita semua ya dibentuk oleh Tuhan, kita semua diproses oleh Tuhan menjadi orang yang lebih sabar. Saya undang para imam musik bisa maju ke depan. Saudara, kita percaya bahwa kita punya Tuhan. Kita nyanyi lagu sabar-sabar itu bisa ya? Kan kalian ini orang-orang yang modern kan? Lagu itu bisa kan? Mana WL-nya? Ya nggak apa-apa, kita nyanyi lagu lama, yang belum tahu nanti belajar. Kayaknya liriknya nggak ada di Google ya. Nanti ikuti aja.
Tapi yang orang Pantai Kosta Lama itu tahu ini lagu. Sabar dalam suka dukamu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Yang tidak sabar nanti nyanyi boleh gini, sabar gitu ya. Supaya kita ini jadi sabar. Ya, kita pulang nanti ingat baik-baik firman ini, kita harus sabar dalam segala perkara. Yuk bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan untuk dengan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar dalam susah sukamu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Dia berikan kuat padamu, sabar, sabar, sabar. Ini ada dalam susah dukamu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Dia beri kuat padamu. Sekali lagi katakan, sabar dalam susah sukamu, sabar. Tuhan ada sertamu, sabar, sabar. Dia berikan kuat padamu. Mari kita tundukkan kepala saudara. Mungkin engkau hari ini sedang mengalami banyak hal dalam hidupmu. Tuhan berkata hari ini sabar. Orang yang sabar bisa mengendalikan emosi, keinginan, atau apapun. Kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan sabar. Berdoa hari ini katakan, Tuhan aku mau menjadi orang yang sabar. Aku tahu bukan kebetulan hari ini aku mendengarkan firman. Engkau menegur kami Tuhan. Ajar kami jadi orang yang tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tetapi sabar di dalam segala tindakan. Tidak emosi, tetapi sabar karena Tuhan memberkati orang yang sabar. Terima kasih Bapa, berkati umatmu, jemaatmu hari ini. Hamba berdoa, biarlah mereka semua dan kami semua memiliki karakter seperti Engkau yang panjang sabar. Sebab orang yang sabar akan melihat kemenangan yang dari Tuhan. Berkati suami istri hari ini. Mari bergandengan tangan Bapak Ibu engkau yang datang suami istri. Bergandengan tangan, katakan Tuhan kami mau belajar sabar dalam pernikahan kami. Kami mau saling mengandalkan satu dengan lain. Kami mau sabar dalam mengambil keputusan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami tergesa-gesa, kami tidak saling menghargai. Kami berdoa biarlah teladan hidup kami menjadi berkat bagi anak cucu kami. Kami mau belajar sabar di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan memenuhi hati dan hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.